Nah, kalau kemarin kita udah berbicara apakah ada kehidupan lain di luar sana. Nah, sekarang kita mau ngebahas yaitu alien. Nah, kalau kalian belum nonton videonya, pembahasan tentang apakah ada kehidupan lain di luar bumi, kalian tinggal nonton aja videonya di edward.id. Videonya itu yang ini. Nah, pencarian alien itu udah lama banget dilakuin sama manusia, mulai dari zaman Yunani kuno sampai juga zaman revolusi ilmiah atau bisa disebut zaman teknologi. Nah, kalian penasaran nggak sih? Jadi manusia itu udah ngelakuin apa aja buat mencari si alien-alien itu? Oke, kalau kalian penasaran, kita langsung masuk aja ke videonya. Cus. Halo semuanya, selamat datang di Edu Channel. Yang belum tahu alien, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan besok didatangin alien. Oke, enggak. Canda. Yang pertama kita mulai dari awal mulainya pencarian alien itu kayak gimana. Jadi emang rasa penasaran tentang kehidupan di luar bumi itu bukan hal baru ya. Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia itu udah bertanya-tanya tentang keberadaan makhluk lain di luar sana. Nah, kita mulai dari abad zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno ini, tepatnya pada abad ke-4 sebelum Masehi, para filsuf Yunani kayak Demokritus dan Epicurus mulai mengembangkan gagasan bahwa alam semesta ini mungkin dipenuhi dengan dunia lain yang dihuni juga sama makhluk hidup. Jadi mereka itu percaya bahwa bintang-bintang yang kita lihat di langit itu mungkin adalah matahari dari planet lain. Jadi walaupun ini hanya spekulasi filosofis, tapi ide ini udah ngebuka jalan bagi eksplorasi manusia yang lebih ilmiah di masa depan. Nah, kita masuk ke abad pertengahan. Jadi selama abad pertengahan, pandangan tentang alam semesta dipengaruhi oleh agama. Banyak yang percaya bahwa bumi itu adalah pusat alam semesta dan bahwa kehidupan hanya ada di sini aja. Namun, beberapa tokoh kayak Giordano Bruno di abad ke-16 berani mengatakan bahwa alam semesta itu nggak terbatas dan penuh dengan planet yang mungkin aja bisa dihuni sama makhluk hidup. Tapi sayangnya pandangan ini dianggap kontroversial dan juga Bruno itu dihukum mati karena pemikirannya sendiri. Gila banget. Nah, terus kita masuk ke revolusi ilmiah. Masuk abad ke-17, teleskop yang ditemukan oleh Galileo Galilei memungkinkan manusia buat ngelihat benda-benda langit dengan lebih jelas ya pada saat itu. Jadi Galileo nemuin bahwa bulan-bulan Jupiter kayak Europa, Ganymede memiliki permukaan yang bentuknya tuh unik, memicu spekulasi bahwa mereka itu mungkin dapat ngedukung kehidupan lain. Oke, kalau tadi kita udah masuk ke awal mula pencarian alien itu kayak gimana, sekarang kita masuk ke eksperimen besar-besaran buat mencari alien. Jadi ketika teknologi udah maju, pencarian alien itu udah jadi lebih sistematis dan juga ilmiah. Berikut adalah beberapa eksperimen penting yang udah dilakuin sama manusia buat mencari alien itu. Oke, yang pertama itu ada proyek SETI atau bisa disebut Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi pada tahun 1960, astronom Frank Drake memulai proyek SETI, yaitu pencarian sinyal radio dan juga bintang-bintang. Ide dasarnya adalah bahwa kalau ada peradaban cerdas di luar sana, mereka mungkin mencoba berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Salah satu momen paling menarik dari SETI adalah penumpuan The Wow Signal pada tahun 1977. Sinyal kuat yang berlangsung selama 72 detik ini berasal dari arah konstelasi Sagittarius. Dan nyampe sini belum ada penjelasan yang memuaskan tentang asal-usulnya. Yang kedua, Golden Record di misi Voyager. Nah, pada tahun 1977, NASA meluncurkan dua pesawat ruang angkasa, yaitu Voyager 1 dan juga 2. Nah, kedua pesawat ini ngebawa Golden Record, sebuah disk emas atau kaset emas itu, yang berisi suara dan juga gambar dari bumi, termasuk musik dan salam dari berbagai bahasa, dan bahkan gambar anatomi manusia. Buat apa gitu? Jadi pesan ini dirancang buat ditemuin oleh peradaban alien yang mungkin aja ketemu sama Voyager di masa depan gitu. Yang selanjutnya itu eksperimen di planet Mars. Nah, pada tahun 1976, misi Viking milik NASA mencoba mendeteksi tanda-tanda kehidupan mikroba di Mars. Ya meskipun hasilnya masih diperdebatkan, tapi eksperimen ini menjadi langkah awal buat misi eksplorasi Mars selanjutnya. Buktinya, Mas-mas ini berdedikasi gitu. Nah, tapi saat ini rover kayak Perseverance dan Curiosity terus mencari molekul organik dan juga tanda-tanda kehidupan di Mars, termasuk mempelajari apakah emang planet ini udah memiliki air dalam jumlah besar. Yang selanjutnya, Breakthrough Listen Initiative. Dimulai pada tahun 2015 oleh miliarder Yuri Milner, proyek ini menggunakan teleskop radio paling canggih di dunia buat mencari sinyal dari bintang-bintang jauh. Breakthrough Listen adalah proyek pencarian alien terbesar dalam sejarah dengan analisis data yang mencakup jutaan bintang. Kalau kalian penasaran, kalian tinggal cari-cari aja di Google tentang penjelasan Breakthrough Listen gitu. Jadi proyeknya itu gede banget, gila banget. Nah, yang selanjutnya,
Gimana dengan potensi dan juga tanda-tanda kehidupan alien? Gimana kalau kita itu tahu akan ada kehidupan di luar sana? Berikut beberapa hal yang menjadi fokus penelitiannya. Yang pertama itu eksoplanet di zona layak huni. Jadi zona layak huni adalah wilayah di sekitar bintang di mana suhu itu memungkinkan keberadaan air cair di permukaan planet. Teleskop kayak Kepler udah nemuin ribuan eksoplanet termasuk Kepler 452b yang belakangan-belakangan ini viral banget. Yang disebut sepupu bumi karena emang memiliki karakteristik mirip sama bumi. Yang kedua, air di bulan-bulan Jupiter dan juga Saturnus. Europa, bulan Jupiter memiliki lautan cair di bawah lapisan es tebal. Begitu juga dengan Enceladus, bulan Saturnus yang mengeluarkan semburan air yang mengandung bahan organik. Ini adalah tanda bahwa kehidupan mikroba mungkin aja ada di lautan bawah permukaan mereka. Mungkin aja ya. Yang ketiga itu molekul organik di Mars dan juga Venus. Jadi perempuan molekul organik di Mars oleh Curiosity rover serta fosfin di atmosfer Venus memberikan petunjuk menarik. Fosfin contohnya dihasilkan oleh proses biologis di bumi. Namun para ilmuwan masih harus membuktikan apakah emang ini benar-benar tanda kehidupan atau fenomena geologi yang emang belum dipahami aja sama manusia. Oke, gimana dengan penelitian dan juga laporan ilmiahnya? Berbagai laporan ilmiah dan pandangan tokoh terkenal memberikan wawasan mendalam tentang pencarian alien juga. Yang pertama dari Carl Sagan. Jadi Carl Sagan itu adalah salah satu pendukung terbesar SETI dan penulis buku Contact yang ngegambarin pertemuan manusia dengan peradaban alien cerdas. Yang kedua, Stephen Hawking. Jadi Stephen Hawking memperingatkan bahwa kontak dengan alien bisa aja berbahaya karena peradaban maju mungkin gak melihat manusia sebagai sesuatu yang penting. Emang bener juga sih. Kalau emang peradaban alien itu lebih maju, buat apa juga mau ke bumi gitu? Ya mereka punya kehidupannya masing-masing gitu. Yang terakhir dari laporan Pentagon ya, ini terbit pada tahun 2021. Jadi laporan ini mendokumentasikan lebih dari 100 fenomena udara tak dikenal atau bisa disebut UFO yang belum dapat dijelaskan. Jadi meski bukan bukti keberadaan alien, tapi laporan ini udah nunjukin bahwa ada banyak fenomena yang masih misterius. Jadi apakah kita itu sendirian? Ya, dari pencarian sinyal hingga penemuan eksoplanet, upaya manusia buat mencari kehidupan di luar bumi sampai sekarang itu terus berlanjut. Namun hingga saat ini belum ada bukti yang pasti dan juga konkret tentang keberadaan alien. Pencarian ini bukan hanya tentang nemuin makhluk asing aja, tapi juga tentang memahami tempat kita di alam semesta. Semakin kita belajar, semakin kita menyadari betapa luas dan juga misteriusnya alam semesta ini. Iya ya. Jadi ya apakah kita itu benar-benar sendirian di alam semesta ini? Jawabannya masih menjadi misteri. Namun perjalanan pencarian alien ini nunjukin betapa luar biasanya rasa ingin tahu manusia. Siapa tahu mungkin masa depan kita bakalan mendapatkan jawaban yang mengubah segalanya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah emang alien itu emang benar-benar ada atau emang kehidupan di luar bumi itu emang bener ada? Cuman emang teknologi manusianya aja yang belum mumpuni buat mencari tahu hal tersebut gitu. Kalian tinggal tulis saja opini kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian butuh informasi yang Mimin sampaikan di sini. Oke, see you on next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.